Welcome to Box Football Show yang kita lihat tadi di perempatan Fatmawati. Ada kita ya. Ada Ganjar sih sebenarnya. Kalau lo lihat. Iya sih. Ada juga caleg PAN yang gayanya gue ikutin. Iya. Siapa namanya? Riz. Siapa itulah? Lupa yang gue. paling jaksel kata tulisannya. PAN Kamu cuma pemain doang lah, nggak cuma capres doang kita juga bisa muncul. Dia mungkin udah keburu naikin ininya gak sih? Keburu naikin spanduknya itu waktu pas gini. Karena udah lama siapa? fotonya. Coba sekarang pasti gini. Ada Ganjar lucu banget. Koalisi. Maksudnya yang paling jaksel tuh apa sih? Ya enggak, dia bilang gitu. Iya paling Kalau nggak maksudnya salah. definisi paling jaksel tuh apa? Nah itu gue gak tahu juga. Mungkin bisa kita tanya ke Waldo yang hari ini datang dan sangat jaksel kayaknya ya. Dia dari lokasi tinggal dan pergaulan. Enggak, saya dari Jakarta Timur saya. Ini tapi dari kampus capek banget. Oh maksudnya. Skripsi. Maksudnya ini lagi progres skripsi. Udah mau keluar. Kelar. Jadi dia Insya Allah kelar. pencitraan di media sosialnya tuh soal-soalan menunggu rilis game. Iya. Rilis game. GTA terus. Aslinya. Iya, tapi yang tadi kita lihat di opening Skripsi. tuh ada di itu ya. Di perempatan Fatmawati menuju ya. Citos. Di dekat sini Trans kan. Benar. Thank you buat Stadio yang sudah. Mantap. Stadio. Nah, terima kasih Stadio yang udah bisa kita laporkan ke orang tua Dex, Rossi dan gua ya kan. Dan itu soalnya di fotonya sebelum kan Tio nanya kenapa nggak ada. Dia soalnya kita udah foto sebelumnya ya. Sebelum itu kayak 2 tahun lalu itu kayaknya. Iya, 2 tahun Tio lalu kan ya? join lagi season ini jadi belum ada. Betul. Nanti sih berlima Waldo kan. Kalau sih Iya lah, kelar. Insya Allah lah. Bukti intut kalau perlu gue permanenkan sini. Bukti intut. Bukti intut ya. Coba kita suruh Tiap kesini. bukti intut kesini gue sakit. Iya, Benar juga ya. Dua Lu gak pernah ada tuh kali ya episode nggak ya? pernah ada. Iya, jokesnya jadi berubah tuh. Tapi kita juga tetap harus menyuarakan tragedi Kanjuruhan ya, jangan dilupakan, tetap usut tuntas dan ada kabar duka ya. Kabar duka. Datang dari Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Doni Monardo yang meninggal hari Minggu tanggal 3 Desember. Dan ternyata gue lumayan banyak lihat update sih karena ternyata dia omnya temen gue. Oh punya temen lo. Ada jurnalis, reporter di CNN, temen gue namanya Reza. Dia jadi berperan mengungkap fakta di tragedi Kanjuruhan kan dia TGIPF kan. Yang diungkapkan tuh dia menemukan bukti ya bahwa banyak korban alami sesak napas, batuk dan mata berdarah diduga karena dampak dari gas air mata. Terus juga dia juga lakukan inspeksi dan mengamini bahwa pintu 12 dan 13 itu terkunci dan nggak ada petugasnya di situ gitu. Jadi ya almarhum selain itu juga pernah aktif di Satgas Percepatan Penanganan Covid dan ex-BNPB 2019 sampai 2021. Jadi ini lumayan orang yang berpengaruh. Ya. Rest in peace buat almarhum Doni Monardo ya dan juga keluarga, dan rest in peace juga untuk korban Kanjuruhan. Kita akan terus menyuarakan ya sesuai peran kita tentang usut tuntas tragedi Kanjuruhan. Jadi Liga 1, Liga 2, Liga 3 itu semua bisa dipakai untuk menyuarakan karena liganya sekarang udah bergulir lagi gitu. Terus juga ada kantor FIFA juga jangan lupa. Oh iya. Yang udah buka permanen di Indonesia. Iya. Bisa disuarakan juga tuh ke sana. Iya, tujuannya apa sih katanya? Untuk apa? Untuk berdialog. Untuk ini fokus regional katanya. Fokus lagi gila ya di Indonesia, di Iya, Jakarta ya di Indonesia. Jakarta. Sebenarnya kantor AFC kan pusatnya kan di Kuala Lumpur, yang mungkin FIFA-nya di Jakarta. Tapi kalau dari presiden gitu kan ya kita bisa berdialog juga. Harusnya. Tidak seperti klub di Manchester yang Yang tidak mau berdialog dengan wartawan, di ban wartawannya. bisa sih. Dia nge-ban wartawannya. Beda. Enggak gitu dong. Ditambal Ben. Tambah ban. Kayak ini ya, campers kita yang habis rusak motor. Ya, Apa gimana ada kasus apa dari klub Anda yang sepertinya udah mulai ke diktatoran nih, udah mulai memasuki orde Manchester. Iya kenapa Orde- sih Orde ada jurnalis Manchester. yang di ini? Ada berapa sih? Ada 5 ya kalau nggak salah. Ada ya? 5 yang gue tahu dari Manchester Evening News. Si Siapa Samuel namanya? Lucas Sama Iya. dari Sky Sky Sport. Sport. sama Cafe Solekol ya. Sebenarnya kan Manchester United pelatihnya berseteru dengan media tuh bukan cerita baru kan. Si Sir Alex Ferguson juga pernah berseteru sama media dan dia nge-ban sejumlah adalah BBC kalau nggak salah. Wartawannya BBC yang kena ban gitu. Dan pada akhirnya mereka kemudian berbaikan setelah Sir Alex pensiun kalau tidak salah ya. Kalau gue baca ceritanya. Nah, jadi yang bisa gue bilang sebenarnya kasus ini tuh buat gue personal tuh menarik. Satu di satu sisi gue pendukung Man United, kedua gue sendiri jurnalis gitu. Jadi gue mau mencoba melihat isu ini dari dua sisi gitu. Yang pertama dari sisi jurnalis, gue menganggap ini memang censorship berlebihan sebenarnya gitu. Terlepas bahwa bahwa jurnalis yang memberitakan sesuatu yang tendensinya negatif gitu ya. Cuman kan ya pemberitaan itu
dikeluarin aja gitu istilahnya. Nanti kan yang menilai kan tinggal publik gitu bahwa apa sih intensinya jurnalis memberitakan ini tuh apa. Kan jurnalis itu kan nggak hidup di Menara Gading ya. Mereka bisa dikritik. Jadi sebenarnya ya udah beritain aja. Ntar waktu publik juga bisa mengkritik pemberitaan jurnalis itu sendiri gitu loh. Nah di sisi lain gue bisa memahami kalau misalkan para pendukung mendukung jurnalis ini di-ban. Karena kan ya balik lagi supporter kan kepentingannya adalah kebaikan klub gitu kan. Mereka nggak peduli hal-hal lain di luar klub. Pada intinya seperti itu. Jadi ada dua hal yang bisa gue lihat kontrasnya di sini dan yang bisa gue bilang bagaimana klub berusaha untuk mengontrol narasi di luaran dengan nge-ban orang-orang yang biasanya ngeberitain berita negatif dari bocoran dalam gitu loh. Kalau ada yang gue lihat balik ke Orba Sir Alex Ferguson, maksudnya balik ke Orba gimana? Orba dalam tanda kutip. pena zaman gue toh. Tapi si Sir Alex Ferguson tuh menurut gue control freak sih. Control freak beneran control freak dalam artian Tapi tetap offset, maksudnya over banget menurut gue tetap. Gue nggak bisa bilang over apa enggak, tapi yang bisa gue kasih labelnya adalah dia control freak sebenarnya. Karena kan ketika zamannya dia kan belum ada yang namanya director of football kan. Dia tuh beneran membangun dinasti Man United era dia itu dari nol. Politik dinasti. Politik dinasti, tapi dia doang yang berkuasa, nggak ada yang bawahnya gitu kan. Dia yang menurut gue tuh itu. Jadi dia membangun itu dari nol. Ketika dia datang, wah nih berantakan nih kultur klubnya, banyak yang mabok gitu kan. Terus kemudian scouting buat pemain mudanya nggak benar, makanya kemudian yang dia beresin tuh scouting pemain muda, akademi itu kan. Kemudian hasilnya kelihatan di kelas nanti itu segala macam. Itu terus kemudian sama perkara kedisiplinan pemain. Itu yang bikin dia ngerasa bahwa Man United ini ya udah gue bangun pakai cara gue gitu. Beda era, tentu saja beda perlakuan terhadap klub gitu. Dan gue akan ngasih sedikit bocoran soal ujiannya Waldo nih nanti di sidang ya. Itu tentang study case-nya Man United nih. Kan lu komunikasi kan. Bisa lu tanya ini gimana juga, nih perlakuan terhadap lu jurnalisme ya? Iya jurnalistik. Nah pas nih. Lo mesti wawancara terus hasilnya mesti verbatim. Nah, Tadi gue juga baru tahu lagi verbatim apa. Parah. Nah, gue pengen nanya ya kalau penonton Gen Z, lu tau nggak verbatim apa tanpa Google? Yang udah deskripsi ya, masa nggak tahu verbatim? Masa jurnalistik? Gue bilang kutipannya verbatim ya, Dok. Hah, verbatim apaan? Gue bikin transkripsi bang, tapi verbatim apaan ya? Gue soalnya baru 2 minggu yang lalu disuruh kualitatif bang, jadi makanya gue nggak ada urusannya. Lu mau kuali apa kuanti? Tapi gue juga istilah umum. Istilah di jurusan lo gitu. Gue gak pernah dengar tapi. Ya udah dari kasus jurnalisme ini kan jurnalisme nih, reporter nih, gimana lu ngeliatnya? Ya satu sisi kan jurnalis itu kan sebenarnya buat menginformasikan pada masyarakat apa yang terjadi. Ya benar dong, maksudnya itu. Cuman kan itu ya tadi benar kata Bang Rossi, balik lagi ya sebenarnya bisa jadi ya pembaca yang bisa menilai kan ini si jurnalis ini memberitakan ini mungkin secara frontal atau enggak, ya itu pembaca yang bisa menilai. Walaupun menurut gue sih kayaknya sih emang si Erik ten Hag ini nyuruh Erik ten Hag atau petingginya ya lebih tepatnya. Yang muncul sih dari Man United-nya ya. Man United as a club. Ya kalau gue lihat emang dari satu sisi kita juga mesti ngeliat emang kondisi klub Manchester United juga lagi berantakan banget, dan mungkin emang jangan tambah berantakan lah dengan kehadiran jurnalis tukang gosip seperti ini gitu ya maksudnya. Jadi sebenarnya yang kalau bisa gue tambahin, inti dari jurnalisme apa? Fakta sebenarnya itu aja. Jurnalisme itu memberitakan fakta, terlepas bahwa cara memberitakan faktanya itu terkadang agak terlalu lebay atau gimana gitu. Bukan maksud gue kalau misalkan memberitakan fakta, tapi kadang-kadang kayak gini loh, kayak misalkan lu ngebaca jurnalismenya Tempo gitu kan. Jurnalisme Tempo pakai sumber yang tidak disebutkan siapa gitu kan. Itu kan yang jadi gayanya Luke Hurst sama si Soleko kan. Source gitu kan. Source bahwa ada pecah di dalam Man United, ada konflik di dalam Man United gitu kan, ada perselisihan. Nah sebenarnya kalau misalkan itu fakta ya nggak apa-apa gitu loh. Cuman persoalannya kalau misalkan lu harus ingat bahwa di dunia jurnalistik ketika kemudian lu mengeluarkan sebuah berita dengan source yang tidak disebutkan namanya, kalau misalkan itu menjadi sebuah konflik besar negara gitu ya, lu harus bisa ngungkap source lo ini siapa gitu. Iya itu tanggung jawabnya gitu ya. Dan source tanpa nama itu untuk verifikasi itu susah loh sebetulnya gitu. Ya berarti kalau misalnya tanpa nama, satu-satunya yang bisa memberikan tanggung jawab itu yang bikin beritanya kan. Iya. Dia yang harus berani untuk ngasih tahu akhirnya untuk bisa cross check. Katanya kayak gimana. Jadi yang harus diingat ketika lo ditanya jurnalisme itu apa sih? Ya penyampaian fakta. Sebenarnya sesederhana itu gitu. Jadi kalau tadi gue bilang bahwa
gue tidak setuju censorship selama itu fakta ya. Ya nggak apa-apa. Cuman pada akhirnya kalau misalkan berita itu keluar dengan tendensi negatif, ya silahkan aja keluar. Toh jurnalis itu kan nggak hidup di Menara Gading kayak gue bilang, nggak lepas dari kritik. Publik bisa menilai, bisa menyorot juga. Betul. Gitu. Jadi informasi tapi harus fakta sebenarnya. Iya harus gitu. Jurnalisme nggak hidup di Menara Gading, tapi Firzi di Menara Kompas. Iya. Dia nggak hidup di situ, Dex. Dia kerja di situ. Kalau Gading Martin punya menara atau dia hidup di situ tuh. Tapi kalau dari pertandingannya ya, Man United kan mengalahkan Chelsea dengan skor 2-1. Dex, lo kaget nggak sama hasil ini dengan kemenangan United ini? Lo lihat ekspresi gue kaget nggak? Enggak kan? Sih. Berarti enggak, biasa aja. Lo kaget gak, Dok? Kalau gue apa? Jadi? Nah itu gue kaget. Enggak, tapi enggak semua orang gitu. Lo kaget gak, Ros? Enggak. Tuh, biasa aja. Di kandang sendiri, Chelsea-nya juga lagi gampang juga kan, meskipun di 3 pertandingan terakhir juga lagi banyak kebobolan juga. Jadi gue ngerasa ini pertandingan ini, apalagi kalau lo lihat pilih fotonya yang tadi, selebrasinya Anthony bikin salah fokus. Lo lihat deh, beberapa pertandingan terakhir Man United sering crossing gak jelas. Betul. Cuma di pertandingan ini tuh kok nyampe ya crossingnya ya? Apakah udah dilatih dengan lebih baik atau lagi kebetulan di lawan Chelsea yang koordinasi pertahanannya kan, gue bilang kan Chelsea kan di awal musim mereka tahu mereka nggak bisa finishing, diberesin lah tuh masalah finishing udah bagus. Ketika itu beres pertahanannya buruk gitu. Nah ini belum beres sampai sekarang, sampai lawan Man United kemarin. Oke. Apakah lu bisa ngeliat ini, Dok? MU sama Chelsea ini adalah duel mana yang lebih better dari tim yang sedang mencoba mencari bentuk terbaiknya untuk bisa thriving. Ya satu sisi setuju sih. Apalagi tadi yang Bang Dex ngomongin tentang gimana mereka ngelakuin crossing banyak banget. Dan itu tuh mengingatkan gue pada waktu Madrid masih dipegang Zidane tuh. Madrid sampai dibilang crossing FC, insya Allah FC gitu. Jadi kayak crossing bodo amat masuk atau enggak gitu. Dan itu kelihatan sama Manchester United kemarin gimana emang kayaknya taktik mereka adalah ya udah sebagaimanapun gue crossing, berhasil atau enggak yang penting berhasil disundul. Iya, maksudnya Anthony juga udah siap tuh. Hojlund ada di situ, McTominay di belakangnya ada Anthony. Iya, bahkan gol keduanya kan sebenarnya kan pemain Chelsea itu kepleset ya. Gua atau kepleset tapi ada yang bilang foul. Cuman itu jatuh dan akhirnya McTominay berhasil dapat dua gol di situ. Dan menurut gue ini sih jadi permasalahan besar buat Manchester United ke depannya menurut gue. Oh justru masalah ya? Ya karena kalau misalnya mereka hanya bisa memanfaatkan hal tersebut. Dan ini Chelsea emang defensifnya masih belum nemu kan dari awal musim. Gue waktu itu bilang ya Chelsea ini sampai sekarang defensive line-nya tuh gak ada defensive line pakem gitu. Selalu gonta-ganti. Ini kemarin Thiago Silva. Ya kemarin sama Disasi kan center back-nya. Terus Cucurella dia di right back. Ya benar right back. Padahal biasa ada Malo Gusto ternyata cedera. Reece James ternyata nggak fit. Padahal match sebelumnya dia kartu merah, dia nggak main loh gitu. Tapi akhirnya main Reece James. Akhirnya main dan kemarin juga nggak terlalu bagus karena Garnacho lumayan expose dia ya. Dan ya ini jadi permasalahan Manchester United ke depannya kalau misalnya cuman mengandalkan permainan crossing ke McTominay. Bayangkan kalau misalnya lu bertemu dengan tim yang emang defensifnya well covered, apalagi area udara gitu. Ya. Mungkin kayak misalnya well covered barulah. Ya misalnya kayak bisa lu bilang Manchester City gitu dengan Vardiol ataupun lainnya. Nah ini kayak spot McTominay mencetak gol untuk Manchester United. Kebanyakan dalam ini box semua. Beberapa dari header Spot McTominay. Spot McTominay Yeah, because inside of the box ya. Spotnya maksudnya. Spotnya McTominay di mana nih mencetak gol dalam kotak penalti gimana? Jadi kalau menurut gue sih ya jujur sebenarnya gue agak kaget. Gue sebenarnya menjagokan Chelsea sebenarnya kemarin. Oh lu kaget sebenarnya? Iya karena Chelsea walaupun kemarin emang mainnya jelek ya, apalagi babak kedua itu benar-benar gak dikasih nafas sama sekali sama Manchester United gitu kan. Tapi gimana mereka buat transisi serangan tuh bagus, cuman finishing akhirnya jelek gitu. Ada one on one sama Onana, gue lupa kayak Nico Jackson kayaknya. Jackson ya. Dan juga ada satu kesempatan dua malah si Enzo Fernandez bukannya simple like tap in tapi dia malah bergaya back heel dan gagal gitu. Jadi ya menurut gue ya well deserved Manchester United karena lebih banyak mengandalkan peluang juga sih. Iya, dan terkait soal finishing juga sebenarnya entah kenapa ya di 2023 ini kan Scott McTominay memang begitu klinis bahkan di Skotlandia juga dan di MU juga sering banget untuk jadi ya kayak gini penentu kemenangan waktu lawan Brentford ya kalau nggak salah ya juga dia menit akhir juga ngelakuin itu dan bahkan ya gue bisa bilang klinis. Dibanding mungkin kalau kita lihat kemarin kan Hojlund yang ada di Premier League dan masih bisa bilang belum beruntung mungkin karena masih belum bisa cetak gol di Premier League walaupun di Champions lawan tim yang mainnya cenderung lebih terbuka dia bisa cetak gol banyak secara rutin gitu ya hampir setiap pertandingan tapi di Premier League masih belum bisa justru McTominay yang ada di situ dan menjadi pencetak gol Ros. Jadi sebenarnya
perkara McTominay ini menarik. Kita kan selama ini mengira dia defensive midfielder kan, DM kan, karena dia punya physical presence yang bagus. Tapi persoalannya ketika dia jadi DM sebenarnya IQ football dia, positioning, terus bagaimana memprogresi bola gitu kan. Lu lihat kalau dia jadi DM tuh biasanya cuman sirkulasi aja, nggak pernah progresi, jarang deh. Main bolanya aman terus. Bukan DM seperti itu yang dibutuhkan Man United. Apalagi kalau dia cuman ngandelin fisik doang gitu. Dari situ kemarin kita kan udah sering ngebahas juga di box bola, baik Fred maupun McTominay dulu. McFred itu dua-duanya kan bukan DM murni kan, dua-duanya sebenarnya CM gitu kan. Dan dari situ kemudian kita bisa membahas sebenarnya cara terbaik menggunakan McTominay ini seperti apa. Nah yang itu yang kelihatan di musim ini, cara terbaik menggunakan dia ya udah crashing into the box, terus kemudian menyambut umpan dan finishing. Sebagai CM, sebagai nomor 8 yang tiba-tiba masuk dalam box, bukan sebagai CM yang mungkin progresi bola, bukan juga gitu. Itu doang kemampuan dia yang bisa diutilisasi, cuma itu. Makanya gue bilang, gue berpikir kan tadi gue sempat nge-tweet pagi-pagi setelah Man United menang. Gue tuh agak berpikir bahwa sebenarnya kegunaan McTominay ya cuman crashing into the box terus bikin gol gitu. Selebihnya nggak ada. Makanya gue pikir dia tuh limited, terbatas sebenarnya. Mungkin ya cocoknya. Kenapa? Cocoknya plan B mungkin ya. Iya, sebagai plan B. Jadi gue ngerasa bahwa dia tuh kan kalau misalkan dimainin jadi starter, dan ini kelihatan banget ya, udah banyak mirip Fellaini nggak sih zaman Manchester United? Agak. Gue malah kepikiran gini loh. Kalau misalnya dia bisa jadi opsi mencetak gol ya kan, dan di nomor 8 dia bisa excel. Bisa gak kita menyebut McTominay ini Granit Xhaka-nya Man United? Enggak juga sih menurut gue. Jadi gini, gue tadi belum selesai. Jadi gue pikir cara utilisasi dia kan cuman sebagai crashing into the box. Terus kemudian mencetak gol gitu kan. Makanya gue bilang terbatas, limited. Nah, dari situ kemudian kita bisa ngeliat kok dia jadi starting 11 terus. Bukankah ini kemudian menjadi masalah? Karena kan banyak yang tadi gue baca tuh tweet Aun, kok banyak yang mengeluhkan crashing into the box dan skor, padahal kegunaannya itu bukan. Permasalahannya adalah ketika McTominay main bukan perkara build up. Dan ini udah sering kelihatan. Space yang dia tinggalin tuh luas banget, dan itu yang bikin Man United bisa di bypass tuh lini tengahnya sama lawan, diterabas gitu loh. Persoalannya itu. Tapi kalau mencoba di lebih advance terus maksud gue kan Granit Xhaka juga kalau tadi bilang secara DM nggak fit di situ ya. Granit Xhaka juga nggak di situ kan. Tapi ketika dimajukan di ke depan lebih efektif. Maksud gue apakah justru dengan membuat Scott McTominay lebih ke depan itu justru malah menjadi solusi dan membuat dia mungkin jadi goal scorer yang lebih baik lagi. Persoalannya adalah kalau misalkan lu memainkan McTominay seperti itu, berarti kan harus ada orang yang bisa nge-backup itu. Persoalannya adalah dia udah make satu tempat sebagai DM dan CM gitu, dia udah make itu. Makanya ketika dia maju kosong tuh. Cuman ada satu orang doang, Amrabat gitu. Karena kan tugasnya itu tadinya. Iya gitu. Nah, menurut gua kalau misalkan mau mainin McTominay itu nggak jadi starter. Jadi ketika misalnya lu lagi buntu gitu ya, terus lu butuh orang yang tiba-tiba datang dari second line masuk dalam box, nambah jumlah di dalam box, nyambut umpan, itu dia baru bisa dimainin. Kolaborasi dari Jerry itu maksudnya gini, atau McTominay itu starter tapi bukan DM gimana? Ya exactly, maksud gue itu. Dia posisinya kayak Granit Xhaka di Arsenal. Berarti siapa yang diambil? Bruno. Nah itu makanya, itu pertanyaan gue. Itu pertanyaan gue. Ada posisi yang harus ada yang dikorbankan. Iya, ada posisi lebih advance yang diambil. Ada sih posisi apa? Bruno gitu. Menurut gue sih. Tapi Bruno siapa ya? Maksud gue kalau Bruno di Odegaard misalnya. Misalnya gini. Xhaka berarti. Katakanlah Bruno ke kanan gitu ya. Jadi false winger kayak biasa gitu ya. Posisi Bruno diambil McTominay gitu karena supaya dia lebih advance. Fellaini kan gitu juga dulu kan ketika bagus sama Van Gaal kan dia lebih ke depan 4-1 di belakang penyerang si Fellaini. Nah, lebih advance itu berarti mungkin Bruno ke kanan, berarti posisinya para winger either itu mungkin Pellistri, Anthony atau Mason Mount kalau udah fit gitu loh maksud gue. Iya, berarti sebenarnya kalau tadi misalnya nggak apple to apple ya, kalau gue bandinginnya misalnya ke Arsenal nih, kan tadi meninggalkan kan ada Amrabat. Sama Xhaka tuh enggak sih sama Xhaka. Kalau kita sekarang kami sekarang misal Declan ya kan, misalnya sebelumnya juga sempat party juga di sana gitu, atau ada yang nemenin dari invertednya Zinchenko gitu. Nah si Xhakanya advance ke depan ngebantuin Odegaard. Nah, itu kebayangan gue. Jadi McTominay advance ke depan bantuin Bruno gitu gue pikirannya. Area golnya Xhaka kan kebanyakan gak dari dalam kotak penalti, dari luar. Iya, dia kayak lebih jauh sih. Scott McTominay. Makanya Scott McTominay itu mungkin gue DM-nya maksudnya ini bukan defensive midfielder. Apa? Tapi direct message. Makanya inboxnya banyak tadi golnya. Jadi gue paham. Gue paham. Maksudnya ini tactical tweak aja. Jadi gue paham. Jadi maksudnya jangan lebih efektif kalau gitu. Maksudnya Jerry adalah lu masang satu DM dengan dua nomor 8.
Ya kan Iya, bisa dibilang dia gitulah, gitu bisa kan. dibilang gitulah. Persoalannya adalah Man United belum punya sistem yang stabil, Jar. Oke. Bisa mainin Itu mainin satu DM terus kemudian berharap itu semua bekerja lah gitu. Kan kalau mainin lu satu DM sebenarnya lu butuh compactness lini tengah yang oke kan. Nah, Man United belum bisa kayak gitu. Makanya memainkan satu McTominay di starting 11 menurut gue berisiko. Walaupun Compactness-nya atau pemainnya, Ros? Maksud gue gini, Compactness-nya. Arsenal punya Declan Rice. Menurut gue itu solusi banyak hal. City punya Rodri. Itu solusi Playernya banyak ya? hal. Walaupun kurang nggak ada Playernya ya? Stones. Tapi kan sebenarnya tanpa Stones pun City bisa thriving, cuma nggak sebagus itu kan gitu ya. Gua Kemarin kan- masalahnya nggak ada Rodri. Gue akan selalu menganggap bahwa sistem dulu baru pemain. Walaupun pemainnya itu harus bisa Memenuhi menjalankan sistem tersebut gitu loh. Jadi menurut gue United belum dilatih untuk compact di tengah gitu loh. Selalu makanya kan mainnya musim ini kan selalu long ball ke depan. Jadi gitu butuh kan. DM yang bisa menemani. Berdua maksud gue. enggak juga. Harusnya mungkin wingback yang bisa lebih Inverted. Iya gitu. Oke. Menurut gue lebih ke cara bagaimana bikin compact dulu. Kalau misalkan itu udah terpenuhi mungkin lu baru bisa mainin McTominay sebagai starter. Tapi selama itu belum menurut gue dia dari bench aja jadi opsi. Nah jadi gitu. utilisasinya sebaiknya plan B. Iya. Untuk McTominay. Iya. Karena dia nggak bisa menjalankan fungsi utamanya sebagai DM. Iya. Itu intinya. Gue kan makanya gue pikir Menarik. gue tuh lihat tweetnya Aun kalau nggak salah dia bilang ya mungkin emang cuman itu ya nggak usah dipermasalahin perkara nggak bisa build up segala macam. Enggak, menurut gue bukan yang dipermasalahin itu bukan perkara build up, tapi perkara ketika dia maju meninggalkan ruang itu doang ya gampang diserang. Gitu. Oke. Nah, soalnya Dex, kita juga ngelihat bagaimana akhirnya Rashford dan Martial nggak ada di starting 11. Akhirnya ya. Akhirnya itu pasti gue rasa keluhan banyak orang juga dan itu yang membuat somehow United getting better. Setuju gak sih lu? Ya setuju. Karena Soalnya jadi gue liat game tuh intensnya tuh lebih kerasa gitu loh. Lebih ngotot, lebih lari. Jadi para jurnalis ini lagi menyoroti Rashford terutama ya, karena mereka bilang ini tuh bebannya lagi terlalu tinggi buat Rashford. Pertama dia emang pemain home ground yang dituntut banyak hal di Man United juga. Usia udah 26 tahun. Di performa sebelumnya juga bagus banget kan musim sebelumnya. Bangsawan juga punya Mbe. Gelar Mbe. Anak Alias kabupaten. Goat kan gitu. Jadi Tapi dia anak kok kabupaten? Jadi Kabupaten Manchester apa sih? begitu dia di bench, yang dibutuhin Man United tuh didapatkan semua di lawan Chelsea. Lawan Chelsea tim yang bagus meskipun peringkat 10 Chelsea sekarang. Terus juga di bench Man United menang. Jadi presidennya udah ada buat orang-orang bilang ya udah harus berani ngebench Martial karena hasilnya positif. Kalau hasilnya negatif ini sinyal bahaya. Bahkan Martial nggak main ya? Buat Martial, buat Rashford ya. Kalau menurut gue perkara Rashford sama Martial tuh emang ada urusan individual ya, drop off formnya parah. Jadi kan kalau misalkan perdebatan sama Rashford itu orang-orang selalu bilang ini bukan Rashford yang salah, sistem yang salah. Kalau gue bilang apapun sistemnya, tendensi Rashford untuk mengambil decision making yang salah, terus nendang pakai power alih-alih pressing, Ya, itu itu tetap dia. terjadi. Jadi bukan perkara sistem karena Dribble main di terus, sistem apapun kejelekan dia tuh tetap berulang gitu loh. Jadi ini persoalan individu. Nah, kedua bener sih kemudian bahwa mendrop Martial sama Rashford yang intensitinya lagi kurang itu benar. Cuman gue harus menggarisbawahi bahwa banyak yang disorot di timeline itu adalah cuman determinasi, lebih ngotot Ya, segala lebih ngotot macam. dong, Tapi gitu. Tapi kan fans rindu, Ros. Iya, Fans rindu melihat United yang enggak. Menurut gue nggak salah. Tapi yang jarang dibahas adalah bagaimana pada pertandingan tersebut pressing Man United itu sebenarnya lebih baik karena secara unit. Benar. Pressing itu kan harus secara unit. Kalau misalkan sendiri-sendiri kan lu maju ninggalin ruang gitu kan, terus temen lu nggak cover gitu kan. Masalahnya itu kan bukan pressing secara unit gitu. Yang kemarin kerasa adalah gue ngeliat ketika kemudian yang depan pressing, yang belakang tuh ngikut gitu. Jadi space-nya itu dikompres, disempitin gitu. Makanya kalau misalkan lu ngelihat sebuah tim ngepres nih maju, terus belakangnya nggak ngikut ngepres juga nggak ikut naik, itu kan nyisain ruang kan di tengah. Nah itu bisa habis tuh biasanya. Oke, jadi apakah next game-nya cara atau starting 11 ini sudah benar menurut lo untuk bisa dipraktekkan? Terlepas dari siapapun starting 11-nya, gue bicara cara main dulu ya. Enggak, pokoknya Rashford sama Martial bench. Iya. Bench dulu. Tapi kalau misalkan cara main menurut gue kemarin tuh yang juga kelihatan beda adalah menurunnya jumlah long ball ya. Gue ngecek lagi, dicek juga sama The Flanker, dia bilang oh ya statistik long ball itu menurun ketimbang 4 pertandingan sebelumnya gitu. Nah di pertandingan tersebut lebih banyak melakukan build up via operan-operan pendek gitu. Makanya kemudian salah satu pemain yang dipuji Anthony main bagus. Itu kan sistem player dia kan, bukan dia lu taruh Anthony suruh dia dribbling dari winger pojok ya, dari pinggir winger gitu, terus kemudian ngadepin 2 orang 1 lawan 2 pasti jelek lah dia. Anthony itu butuh backup
fullback Kemarin atau kelihatan banget si Dalot gila. Iya, butuh backup entah dari wing atau dari half space untuk maju supaya dia bisa oper-operan, bisa tik-tak gitu. Anthony jadi kayak lebih inverted, Dalot juga Iya. lebih lebar gitu. Dia pokoknya butuh support, gak bisa main sendirian. Nah, jadi cara main kayak gitu, terus kemudian main build up, dan gue percaya Højlund tuh sebenarnya kalau mainnya pakai bola bawah tuh kayaknya lebih bekerja deh ketimbang lu kasih dia bola-bola atas terus dari ada belakang beberapa gitu. kesempatan Anthony juga nge-crossing ke dia juga gak dapet. Iya gitu. Jadi intinya fokusnya bukan cuma mencadangkan Rashford dan juga Martial, tapi juga bagaimana mengurangi long ball, ya kan, build up juga, Dan ada backup juga dari wing gitu kan. Dan menurut gue yang perlu dikurangin juga adalah sebenarnya ekspektasi? Satu enggak jadi gini. Iya tapi ya dong. Nah, bener dong. tapi sebelum bicara ekspektasi itu gini, menurut gue adalah semalam itu bukan berarti Man United udah kembali, udah comeback, tapi seenggaknya lebih lega lah setelah Spartan. Iya, setelah chaos segala macam akhirnya menang tuh sebenarnya kelegaan udah itu doang, karena penilaian nggak bisa dilihat dari satu game. Yang bisa dilihat kan kemarin meskipun menang salah oper masih terjadi gitu kan, terus peluang masih buang-buang, XG 4 cuma 2 yang jadi gol gitu. Secara singkat Dok, soal Cole Palmer, lu pengen mengomentari gak nih kiprah Cole Palmer di Chelsea? Dia karena cetak gol selain penalti ya, selain penalti golnya bagus. Sudut sempit pelan tapi menghunus tepat. Katanya kena deflection ya, walaupun itu cuma menurut gue itu smooth banget sih, smooth operator man. Rashford itu susah kan? Jenius ya bisa lihat. Rashford di power tuh pasti. Iya bener kan. Tapi ketinggian. Kalau Rashford tinggian ntar. Dia tuh pinter banget, dia nge-cutting inside terus habis itu langsung nyari pojok kanan banget. Reverse gitu ya. Reverse iya. Dan dia buktiin gol gak cuma penalti. Yes. Dan mungkin gue bahas Chelsea sedikit. Mungkin satu sisi kenapa Chelsea juga kemarin terutama dikritik banget babak kedua sampai menit 70-80 ya baru mereka bisa ngontrol the game. Gue ngelihatnya sih emang dari starting line up-nya tuh gak ada midfielder yang bisa ngebantu Caicedo atau Enzo, yaitu Conor Gallagher. Yang dimana match sebelumnya dia kartu merah lawan Brighton. Jadi Chelsea ini unik banget, berturut-turut kartu merah terjadi gitu. Reece James, Conor Gallagher, dan kemarin tuh gue ngelihat ya di saat Caicedo kesulitan, Enzo udah ninggalin ruang dan Caicedo sendirian, itu gak ada pemain yang emang bisa box to box di sana. Dan Conor Gallagher di situ tuh harusnya perannya di situ, dan emang kemarin makanya kelihatan Chelsea gimana kalau misalnya udah dapat transisi langsung cepet banget ya, karena ada Cole Palmer, Mudryk, walaupun Sterling terkadang one on one sama Maguire berhasil ya, dan juga ada Sterling juga. Jadi kalau di saat transisi cepet banget, dan Broha ya. Broha diganti Mudryk. Jadi ya bisa dilihat kemarin emang kalau menurut gue sih kehilangan Conor Gallagher banget sih. Yes, tapi bukan cuma Palmer yang bersinar, tapi juga Bas Olsing yang cetak 2 gol ya. Cetak 2 gol ya. Di round berapa? Round 12. Round 12 2 Desember lawan Lonsel London. Ini berarti kayak McTominay juga ya. Wah, finishingnya gila. Mana Segara Biru nih? Segara Biru tapi golnya udah banyak juga. Iya banyak ya. Jadi di round 12 kemarin menang 2-1 lawan London Selatan nih. Bas Olsing cetak 2 gol. Ya ini patut kita banggakan lah sebagai tim internasional, tim Indonesia gitu. Nah jadwal berikutnya round 13 akan bertandang ke Tokyo. Itu mainnya hari Minggu jam 18 WIB. Tokyo Youth Club. Ya. Ini kayak nama band gitu sih, atau nama skena. Keren ya. Keren sih. Gua Tokyo Youth Club. Minggu jam 6 ya. Minggu jam 6. Jam 6 waktu Indonesia bagian barat. Jadi memang nggak bentrok sama pertandingan Premier League. Enggak. Minggu kan biasanya jam 9. Lagi juga pertandingannya sekarang lebih pendek lagi ternyata. Nonton di mana sih? Nontonnya di medsos sekarang. Di medsos sekarang. Lagi nggak di YouTube, di medsos. Di medsosnya di Twitter, Instagram sama TikToknya. Streaming legal tuh ya. Legal. Streaming legal bisa ditonton nggak terlalu lama, dan sekarang tuh adanya kan seminggu sekali, jadi seru lah gitu. Terus jangan lupa juga udah jualan jersey juga. Nah di mana tuh? Di shop.oneff.com nih jersey kayak gini, itu ada harganya ya. Nah ini kalian bisa dapetin diskon 10%. Sebenarnya box dapat diskon ya, cuman belum dikasih. Ini gua kasih diskonnya versi Afif dulu aja. Jadi masukin kodenya Safi10. Safi 10. Biasa kan Safi 6 ya. Iya. Ini Safi 10 karena biar ngasih diskonnya 10%, bukan 6% ya. Safi 10. Jadi kalau check out jangan lupa kodenya Safi10 XAVI 10. Ya. Terus juga jangan lupa sign up ke oneff.com, mainin fantasinya di situ, bisa dapetin hadiah mulai dari player pack, jersey sampai duit $200. Wah, lumayan banget tuh. Soalnya internet sentral lagi bagus banget. Kalau kita lihat klasemen ya, lagi peringkat 1. Wah, dengan yang sangat ketat, 25, 24, 23, 21. Ketat banget nih, liga paling ketat sedunia nih. Wah, ini sedunia virtual. Sedunia virtual. Nomor 3 siapa ya, Jer?
Palermo. Kata lo ini. Oh iya, logonya sama. Selalu terdepan nih. Terdepal. Joget tuh semua artis. Buset. Ya, mungkin artis-artis Italia ya. Bukan, Palermo Argentina. Argentina ini tim Argentina. Oh iya. Distrik Argentina itu. Biru juga sih ya kan. Iya pas bener. Sama ya. Tapi kalau itu klasemen virtual, kita mau lihat dulu klasemen yang juga ketat banget gue rasa sekarang. Ternyata ketat ya. Ternyata ketat. Coba kita lihat ya klasemen Liga apa sih yang paling ketat nih? Premier League ya kayaknya. Nah, itu. Waduh. Pantes dingin. Oh. Peringkat 10. Cuma beda 6 poin sama peringkat 4. Iya, nah itu juga absurd. Gua mau karena nanya. Man United cuma beda 3 poin sama Man City, bro. Yes. Iya ternyata ya cuma beda 3 Itu poin. dia. Gue kan tetap kan, gue bilang ya di rada awal musim ya, Arsenal, Liverpool, siapa gue bilang kemarin, City sama City, Man United. nah. 4 besar. Pede gue. Kok tadi nggak ada Chelsea sih? Kepotong. Kita anti Chelsea ya? Kepotong. Enggak dong. Kepotong. Di Chelsea. Kan lo juga yang nyiapin naskahnya. Gue nyiapin. Sengaja gue potong emang. Gua masih Supaya yakin jadi ya, pembicaraan Man aja. United 4 besar musim ini, akhir musim. Yakin gue. Tapi masa lu dengan kayak gini belum yakin jadi juara? Belum. Udah duga nih. Ya. Lu bisa clean sheet nih ya. Tim lu bisa clean sheet ya Arsenal. Sebuah tim bisa clean sheet lawan Man City. Menang. Tapi lawan Lu tonton. Enggak, tapi Lu tonton tuh 3 gol lu tonton ya. Nah. Yang langsung direct set piece-nya gak bisa diatasi ya. Dan juga gue kan bilang kalau Saliba sama Declan Rice gak ada, selesai Arsenal. Udah abis. Nih, sebelum lu tonton sebelum lu tonton. Kenapa sih klasemen bisa ketat? Karena City kalah semalam lawan Villa. Iya betul. Dan kalau lo lihat apa statistiknya tuh juga menarik banget. Ya. Soalnya Aston Villa mendominasi banget, 22 shot Nah itu kan kalau yang tadi gue bilang ya, soal keberadaan ini statistik 22 shot Aston Villa. City cuma 2. City cuma 2. Berarti kan makin terlihat bahwa Rodri itu penting banget. Tapi pentingnya kenapa? Menurut lo pentingnya kenapa? Kontrol. Ya, selain Di kontrol tengah. apa? Ada nggak selain Filter. kontrol? Kalau menurut gue ada satu hal yang menurut gue jarang dibahas. Itu kan tadi statistik tadi cuma 2 shot on target kan. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalkan ngelihat cara mainnya Aston Villa itu kan main 4-4-2. Terus kemudian dia compact di tengah mid block. Ya kan compact di tengah mid block. Cuman ada persoalan yang harus lo lihat. Jadi kalau misalkan lo lihat klasemen tim-tim yang mid block terus kemudian ofensif kayak Aston Villa itu ternyata kebobolannya lumayan loh. Villa, Brighton. Ya betul. Iya. Brighton juga mirip. Iya, di antara 5 besar dia sama Spurs kalau nggak Itu salah mid-block ya. ya? Mid-block Yang jumlah golnya tuh 20. Iya. Karena Kebobolannya. rapatnya di tengah Dex. Numpuk compactnya tadi. Itu kemudian. Iya. Jadi sebenarnya Bukan low block. persoalannya Villa City. karena mid block tersebut ada space di belakang lini belakang mereka gitu. Nah, itu bisa dicecar sama kalau misalkan lu punya holding midfielder yang jago ngelepas umpan panjang kayak Rodri. Oke. Gitu. Nah, itu yang enggak Atau ada Declan sebenarnya. Rice. Nah, iya atau Xabi Declan Alonso. Rice. Nah, Iya. menurut gue bisa. Serius itu bisa. Jadi persoalannya Calvin kenapa Phillips. kemudian City tidak bisa membongkar Aston Villa karena kan banyak yang bilang Rodri hilang, nggak ada yang bisa kontrol benar gitu. Tapi satu hal menurut gue adalah Bagian apa dari Rodrinya? Nah, gitu dari Berarti lihat lawannya juga ya. bener. Kalau Aston Villa berarti yang di miss dari Rodri itu adalah umpan-umpan membelahnya tadi. Betul. Jadi sebenarnya gue setuju bahwa Aston Villa itu salah satu tim yang sangat-sangat improve di Premier League musim ini dan Bersama Emery itu genius. Gue inget ketika mereka kalah 5-1 ya sama Brighton pekan pertama ya. Iya, Kalau tidak salah, Sir Alex Ferguson bilang, "Lu tim mana yang mencuri perhatian lo?" Dia bilang, Aston Villa sebenarnya bagus. Padahal ketika lo lagi 5-1. Nah, tapi dari situ kan udah kelihatan gaya mainnya si Emery itu emang pengen ofensif. Tetap nanemin. Tapi dengan cara compact di tengah, terus kemudian pokoknya supaya lu susah diserang, tapi gue bisa nyerang lu dengan rapi lah gitu. Nah, menurut gue dengan kayak gitu, persoalannya tinggal ya udah gimana caranya lu kalau misalkan ngadepin lawan yang bisa long pass, itu ngawal lini belakang lo, space di belakang lini belakang lo itu gitu. Dan emang maksudnya dari sisi Emery-nya gitu ya, good evening Emery ini, yang juga perlu kita apresiasi juga bagaimana dia bisa memanage para pemainnya. Karena gini, di awal musim kan sempat hancur ya game pertama. Terus habis itu mulai progres. Watkins gue di FPL selalu return gitu kan. Cuma Yuri Tillmans ngambek. Oh iya, Karena nggak dapat banyak menit. Padahal di Leicester dan di Leicester dia kunci banget dan diperbutin tim besar gitu kan. Dan dia punya Villa punya kedalaman yang lumayan lah gitu kita bilang untuk tim middle up ya nggak sih? Ini banget ya. Dan ini ada gambarnya. Iya yang si Aun sempat ngepost juga gitu. Jadi
tim A tim B menurut gue lumayan lumayan seimbang. Backline-nya tuh bagus-bagus semua. Backline juga bagus dan dia juga punya pemain yang emang udah dipegang sebelumnya di Villarreal kayak Pau Torres gitu. Nah, gue ngerasa terus punya ini juga di sayap kanan. apa ini? Cash yang 2 pekan terakhir. Nah ini dia. Ini kan cukup dalam nih. Ini tweetnya Aun ya. Kita lihat saling. Nah kita lihat ya. Tielemans saja itu kan kayak cadangannya Kamara misalnya. Ya kita juga bisa bilang. Bondi cedera pun Bailey pun nggak jadi starting banget sebenarnya, ya kan? Tapi seiring berjalannya musim gitu ya, sesuai kebutuhan juga dan sesuai lawan. Ini si Tielemans dan Bailey mulai dijadikan pemain yang lumayan reguler mainnya gitu loh. Walaupun awalnya kadang dari babak kedua muncul maksudnya dari bench, tapi juga untuk beberapa lawan tertentu mereka bisa starting. Terus kalau starting nunjukin gitu, kita lihat Tielemans assist bikin dan juga Bailey cetak gol kemenangan gitu kan. Jadi dia bisa memadukan ini karena kalau kita lihat CVG bahkan dia berantem sama Tyrone Mings kan. Gitu. Jadi memang faktor pelatih yang bisa ngejalin pemain itu penting banget gue rasa. Ini faktor Unai Emery menurut gue. Dan sebenarnya kan taktiknya Aston Villa compact di tengah itu juga Emery. Tadi kan lu lihat kan 4-4-2-nya dia tuh kan gak sejajar kan. Nah, pemain white-nya dia itu narrow ke dalam sebenarnya. Itu lebih kayak gitu. Jadi gimana dia ngkompres space itu yang bikin susah buat dilewatin. Gitu. Ya aku kira kau rumah ternyata Villa ya. Ya. Ku kira kau rumah ternyata kau Aston Villa. Oke, ini yang perlu dibahas juga kalau City Villa ya. Villa terima kasih sudah mengalahkan Man City. Tapi kami sebenarnya tegang ya. Fans Arsenal tegang karena menghadapi Aston Villa di weekend ini tanpa Arteta. Karena selebrasinya berlebihan. Tapi kalau kenapa ya? Maksudnya definisi selebrasi berlebihan itu gimana? Nah itu mungkin ya dia kan traktor loncat-loncat terus abis itu masuk lapangan gitu sih. Cuma maksud gue gini ya. Kalau tim lu lawan Luton Town itu udah sampai 32, menit 95 3 sama. Ini kan dropping points bro. Gila. Tapi maksud gue gini, sebenarnya iya sebenarnya tactically ya dia udah ngelihat Luton mainnya kayak gimana. MU cuma menang tipis 1-0, ya kan? Lawan Spurs cuma menang 1-0. Maksudnya di saat orang misalnya mungkin triple captain Son. Tapi cuma 1-0. Ya kan, ini tim ini sangat kuat. Sangat kuat. Lawan Liverpool nyaris kalah loh Liverpool loh. Kalau nggak ada Luis Diaz di akhir-akhir gitu kan. Dan mematikan. Kenapa? Karena Arteta tahu. Kita semua tahu lah yang udah nonton Luton ya main. Mereka tuh set piece-nya klinis banget. Betul. 2 gol dari corner. 2 gol langsung dari corner. Alfie Doughty assist bener-bener nggak kena. Ada satu pemain penting juga Ross Barkley. Betul. Yang lagi ulang tahun ke-30. Umpannya dari siapa? Townsend. Nah. Ini 2 sesepuh. Barkley dan Townsend mantan Villa tuh. Premier League ya kan. Mantan Leeds. Iya, tapi maksud gue ya emang dia makanya Arteta make Havertz dan Kiwior. Walaupun Kiwiornya agak aneh sih taruh situ ya. Cuma itu gantiin Zinchenko sama Trossard. Karena mau physicality lawan Luton. Emang di tengahnya juga gitu. Dan sebenarnya mulai terlihat ya. Arsenal tuh kesulitan loh sama tim yang main fisikal, ngotot, compact. Lawan Chelsea persis begini loh. Iya bener sih. Dengan kualitas pemain yang di atas Luton, ya kan? Kalau nggak ada blunder siapa? Kiper Chelsea, Sanchez. Declan Rice lagi yang golin. Kalah tuh Arsenal. Dan Mudryk ya. Jadi masih nggak yakin. Nggak yakin dong. Belum kan gue bilang liga tuh panjang. Lu ngalahin City bukan berarti lu juara. Kecuali turnamen. Arsenal akan juara. Sebelum lebih jauh. Kai Havertz golnya menurut lo shoot apa bukan itu? Ya dia gitu kan. Bukan shoot ya itu. Itu dribble ya? Sebenarnya dia lagi nerima bola ya. Nerima bola. Tapi berarti umpannya bagus. Lanjut. Silakan. Apa sih? Silakan Bung Rossi, silakan. At what point lu pada akhirnya bakal yakin? Ya nggak apa-apa kan nanti. Kan 38 Mas. Enggak. Gue belum. Enggak, gue nanya. Tim paling bisa survive. Hampir kalah. Bisa seri. Tuh, bener dong. Apa lagi yang kurang? Musim lalu lawan Bournemouth begitu. Bener. Lawan Bournemouth begitu. Musim lalu. Pas gue nikah tuh hari pas gue nikah. Reiss Nelson cetak gol lawan Bournemouth. Ada 2 backup kiper. Kipernya bagus. Ini tolong. Ya, gara-gara godekan Rice. Bukan berarti kami semua fans Arsenal tidak melihat Anda Raya. Blunder. Raya, kamu masih salah. Ketek. Kamu tidak cukup walaupun kamu udah jadi nama jalan. Enggak. Raya seperti pahlawan karena jadi nama jalan. Nama kebon. Jangan Raya. Nama kebon. Kebun Raya. Enggak. Kebun Raya bisa juga. Pertanyaan gue belum dijawab. At what point pada akhirnya lu bakal yakin? Iya belum dijawab. At what point?
Apa? At what point? Pada poin apa lu pada akhirnya bakal yakin bakal juara? Poin ke 100 gitu Iya, bilang iya, aja. iya. Bukan poin itu. Pada titik apa? Pada titik apa? Pada titik apa lu bakal kayak oke enggak saat ini kita juara. Oke, kami punya kedalaman yang lebih baik dari sekarang, terutama di posisi tertentu Berarti ya. Januari. Iya. Ya? Januari? Ya mungkin Januari ya. Dan anjir gue udah di orang. Ya, Oke, ya, iya, ya. oke. Sabar. Serius. Yes. Dan juga ketika Keren. Gak usah gitu dong. Dan ketika juga Arsenal bisa memaksimalkan laga-laga yang bisa winnable sebenarnya. Nih sebenarnya Winnable. gue kan kemarin dikatain tuh, lu kan ngedukung cuman ntar biar jatuh diledekin. Enggak. Gue bilang anjing Rana seuzon. Gue digeset gitu. Masih banyak. Kalaupun bukan lu yang lain orang lain tuh pengen Arsenal tuh yakin karena Gue kayak serius. gitu. Tadi Waldo ada bener. Kan kalau bisa menilai sebuah tim, kemampuan sebuah tim kan dilihat dari modal, Betul. cara bermain. Betul. Terus kemudian Betul. kemudian gue tuh ngelihat sebenarnya ketika kemarin Rana bilang bahwa buy in time sampai kemudian bisa menang di saat-saat akhir, itu menurut gue udah mark of the champion harusnya. Itu udah menunjukkan itu mentalitas sign. lu. Tapi kan keyakinan orang dibangun. Iya, Pelan-pelan dong. Pelan-pelan. Kalau sekarang nice. Tapi kalau sign of the champion loh diciptakan oleh orang yang sama. Bayangkan kalau nih orang cedera. Lo ya tidak apa-apa dong. Loh. Enggak. Justru variasi yang dimiliki Siapa? City itu. Orangnya siapa? Declan Rice. Tapi Leandro Trossard pernah jadi clutch player. Iya pernah satu. Dengan Kan maksudnya makanya kan ada pelan-pelan. modal lain Ada modal gitu. betul. Kan kebangunan keyakinan dibangun. Oke. Kalau kan gue bilang kan musim lalu kan gue enggak mungkin. Sekarang gue udah mulai accept. Gue mulai accept. Sudah mulai. Surprise ya, bukan Kan gue decline bilang naik rise ya. terus. Kan kemarin kan target top 4 tapi overachieve. Kan gue bilang target tahun ini title contender itu gak akan berubah. Iya, Title benar. contender. Tapi Masih title contender kan? Masih. Gue yakin untuk bisa menggoyang dominasi. Tapi dingin nih. yakin juara atau tidak? Sabar. Soalnya dia udah bilang dingin-dinginin. Oh, dia udah yakin juara nih Belum. gitu kan. Enggak, dingin mah dingin. Oh iya. Iya kan? Iya. Maksud gue dingin. Apakah lu nyaman di dingin? Belum tahu. Begitu. Enggak, soalnya gue sih menilai bahwa ketika kemudian Arsenal sering menang di menit akhir udah berapa kali menang? Udah berapa Iya, kali? Iya kan? Betul, 4 kali kan ya? betul. 4 kali kalau nggak salah. Koreksi kalau gue Lebih udah 4 banyak kali. survive dari lah. kekalahan dah. Nih, iya bener kan? Survive Bener dari kan? kekalahan dah, ya. Mentalitasnya udah dapat. Mentalitasnya udah dapet. Iya betul. Mentalitasnya tuh didapat bukan karena kebetulan juga. Betul. Karena emang sistemnya menopang buat Betul. mereka bisa dapat gol-gol menit akhir gitu loh. Karena terus nekan gitu kan. Pemain-pemainnya ada gitu. Nah menurut gue itu udah modal bagus. Betul. Iya maksud gue figurnya juga penting. Declan Rice, Saliba. Itu dua orang. Kalau yang cedera bisa saling digantikan. Iya. Ya, dan yang kiper ya gue masih aduh gitu. Lo mau sebenarnya. Karnhein. Hah? Mau Karnhein main. Enggak soalnya Enggak juga. Soalnya kalau alasannya adalah kiper dan mungkin belakangnya agak keteteran gitu ya. Gua ngerasa lini depan sama tengah tuh masih bisa nge-bail out Nge-bail itu. out, ya. Bail out, ya. Gitu sebenarnya kalau gue hopefully. pikir ya. Iya. Based on Nketiah. apa yang terjadi belakangan gitu. Oh. Loh, Nketiah pernah jadi clutch player juga kan? Iya, pernah. Iya. Pernah. Gitu. Di laga apa ya sebentar? Lawan lawan MU. Iya, lawan musim MU. lalu, musim Iya, lalu. iya Kenapa gitu musim loh ini? makanya gitu. Iya kan, maksudnya Declan juga pahlawan 3 kali bro. Jadi Di pahlawan, laga ya. penting, Iya, maksud gue emang sengaruh itu, sepenting itu nih Declan. Ya kan? Iya. Harusnya kita accept ya Dex. Iya, nggak di decline. Nggak di Di decline. accept Rice sekarang. Ya itulah kira-kira semoga. Tapi gini, maksud gue kita lihat lawan Aston Villa ya. Iya. Ini kan beda tipe nih. Beda tipe. Soalnya menurut gue masih punya Arsenal tuh punya peluang untuk ngalahin Villa, sesuatu yang nggak Betul. dimiliki City. Declan Rice. Iya betul, Gitu. karena direct tadi. Betul. Nah kalau peluang jelas, makanya tapi kita nonton dulu. Iya, Peluang iya. jelas dong. Iya. Kita bisa mengunggulkan. Kans itu ada, Kans itu benar, ada. benar, Pede mah benar. pede gua. Cuma kita lihat dulu Iya, hasilnya iya. ya. Pelan-pelan. Benar. Maksud gue Rice with rice orang ya? tuh paksa banget kita yakin. Lu kalau Bukan maksa. Enggak cuma lu, Lu banyak maksa. orang lu harus yakin. Enggak, lu kalau jadi fans yang disiksa ekspektasi bertahun-tahun, apalagi di akhir-akhir Saliba cedera, aduh, Gue objektif sakit itu gue. banget gue udah mau Objektif. urus Gua- visa gue nonton di Arsenal Enggak, di London tahun lalu. Soalnya gue dikira Gila. ngejinx gitu enggak? Iya bisa. Dikira ngejinx padahal bukan. Bisa. Ya itulah ya. Tapi ada banyak pertanyaan yang seru juga selain Arsenal lawan Aston Villa tanpa Arteta, Ya. tanpa Arteta di pinggir lapangan. Tolong. Kita juga harus kita lihat ya kalau nggak ada Arteta bisa nggak? Tapi- Jangan-jangan di tengah lapangan Arteta. Tapi gue asistennya tuh si Steven Berg kan. Iya. Berapa kali memberikan insight bagus kan. Iya makanya kita lihat dulu. Iya, Ini kan iya, sampel lain, sampelnya Iya, tanpa iya, Arteta iya. yang lawannya mid block punya kedalaman mungkin lawan sekarang mantannya bisa juga menggantikan Emery. lebih banyak. Hah? Emery. Emery juga mantannya.
Iya, Emery. Ya lumayan lah. Emery oke. Terus ada pertanyaan apa lagi, Dex? Juventus Napoli Sabtu dini hari. Ya. Terus juga Persebaya Persija ini nggak tahu jadi apa enggak ya Sabtu jam 3. Kenapa jadi apa? Soalnya kemarin juga banyak tuh big match itu nggak jadi. Terus habis itu Liga kita bisa sering nggak jadi gitu ya. Terus Atalanta Milan Minggu jam 00.00. Dortmund lawan RB Leipzig tuh juga seru Minggu dini hari. Di hari berikutnya Arsenal Chelsea di Women's Super League. Hari Minggu 19.30 Spurs Newcastle 23.30 dan Barcelona Girona di papan atas dua-duanya ya Senin jam 3 dini hari. Wah itu seru tuh Barcelona Girona menurut gue. Senin jam 3 tapi agak sulit ya. Arsenal Chelsea di Women's Super League ya itu juga. Itu 2 teratas kan sekarang? Meskipun baru mulai sih. Iya well. Ya biasanya suka sakit hati tuh fans Arsenal kalah sama Chelsea karena udah nggak ada Emma. Hah? Udah nggak ada Emma. Iya, Emma Hayes. Iya tapi kan Emma Hayes pemain lainnya USA kan sekarang kan? Ya. Dan juga ada preview. Oh iya, buat yang mau preview Newcastle lawan Spurs, di mana Jar? Kan ada lu. Nah, di Counter Nih, Press. gambarnya nih. The Counter Press. Nah, itu dia. Jadi selain bahas preview juga bahas hasil Baju kembar. Piala Dunia. Baju Itu kembar. kayak ini ya, kayak itu ke Jerman football ribu. Bukan Renaldi ya. Iya Renal. Iya, bahas itu juga. Jumat malam ya di situ deh ya. Yes, itu ini akan ada hari Sabtu juga ada apa, Dex? Ada Hari Anti Korupsi Sedunia. Waduh, sebuah informasi yang penting. Sinergi berantas korupsi untuk Indonesia maju. Iya bisa. Wah, ini slogan-slogannya mengarah ke sesak. Enggak ya, enggak ada ya. Pokoknya kita anti korupsi. Anti korupsi. Indonesia maju, Indonesia maju, kabinet gitu. Pokoknya gitulah. Tapi yang jelas ini merchandise box to box ya. Tahun lalu ya ini. Tahun lalu. Tapi cuma tinggal 2. Tinggal 2. Ya, ini Conte enggak ada. Ciao. Ini Tuchel ciao. Nah, ini tuh Pep apa Ten Hag sih? Pep. saudara. Oh, ini Pep, ini betul. Klopp masih ada. Kan musim kemarin Ten Hag belum pas Ya. 4 besar itu. Pokoknya kita bikin merchandise lagi ya. Ya, bikin. Semoga Pak. kalau ada ide buat merchandise yang apa kira-kira setelah terakhir? Yang apa? Ancelotti gak sih? Ancelotti ya, miskin taktik. Nah itu coba bisa tulis di kolom komentar juga. Atau ada kesetujuan lo atau ketidaksetujuan lo dengan statement-statement kami di sini, terutama dari El Tactico, El Typo, Waldo. Kita invite pressing aja pokoknya ya. Invite the press. Bukan Invite the press. Invite for him. comment. Ya. Inviting press for him ya. Kita ketemu di episode selanjutnya dari Box to Box Football Show.